Bayangkan, seorang gadis miskin yang dulu selalu dihina teman-temannya, saat hadir di pesta reuni, ia kembali dipermalukan di depan banyak orang. Semua menertawakan gaun sederhananya, hingga tiba-tiba seorang pria berwibawa datang menghentikan pesta dan mengejutkan semua orang dengan satu pengakuan besar. Gadis miskin itu ternyata adalah istri dari bos terkaya dunia. Inilah kisah penuh emosi, balas dendam elegan, dan pembuktian bahwa harga diri bukan ditentukan oleh harta, melainkan oleh ketulusan dan cinta sejati. Malam itu, rumah sederhana di pinggiran kota masih sunyi. Di ruang tamu sempit yang cat dindingnya mulai pudar, seorang wanita muda duduk di kursi kayu dengan tatapan kosong. Namanya Alia, gadis berusia 25 tahun yang dulu sering diejek karena kemiskinannya. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Ada sebuah pesan undangan masuk. Alia, lama tak jumpa. Besok aku mengadakan pesta reuni. Semua teman lama kita akan datang. Kau juga harus hadir ya. Ratna. Alia memandangi pesan itu lama. Ratna adalah teman lamanya di SMA. Namun teman itu sering mengejek Alia habis-habisan dulu. Mulai dari sepatunya yang robek sampai bekal nasi bungkus daun pisang yang ia bawa. Alia menarik nafas. Ada rasa takut, tapi juga keberanian kecil muncul. Kenapa harus takut? Aku bukan Alia yang dulu lagi, bisiknya. Namun hatinya bergetar. Ia tahu menghadiri pesta itu berarti harus berhadapan lagi dengan hinaan masa lalu. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tak bisa menolak. Sebuah rahasia besar yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun tentang kehidupan barunya. Pagi menjelang, Alia menyiapkan dirinya. Ia memilih gaun sederhana berwarna putih gading, potongan elegan tanpa berlebihan. Tatapannya di cermin masih menunjukkan keraguan. Kalau mereka mengejek lagi, apa aku sanggup menahannya? Gumamnya. Ingatannya melayang ke masa SMA. Ratna dan gengnya selalu mempermalukan Alia di depan banyak orang. Pernah suatu kali, bekal makan siangnya ditumpahkan ke lantai oleh Ratna sambil tertawa, membuat Alia hanya bisa menahan air mata. Namun yang tak mereka tahu, takdir membawa Alia pada pertemuan luar biasa dengan seorang pria. Lelaki itu bernama Leonard Arsenio, seorang pengusaha muda yang belakangan dikenal sebagai bos terkaya dunia. Perjalanan mereka berawal dari sebuah kebetulan kecil, tapi berakhir pada ikatan sakral. Namun, Alia tidak pernah memamerkan siapa suaminya. Ia memilih hidup tenang, jauh dari sorotan. Dan malam ini, ia tahu kebenaran mungkin akan terungkap. Hotel bintang 5 di pusat kota dipenuhi cahaya lampu kristal. Musik lembut mengalun, meja-meja dipenuhi makanan mewah, dan para tamu berdandan glamor. Saat Alia melangkah masuk, banyak mata langsung memandangnya. Gaunnya sederhana, tapi auranya berbeda. Ia tampak anggun, bahkan lebih menawan dibanding mereka yang berlebihan berdandan. Itu bukan Alia ya? Si miskin yang dulu selalu minta contekan? Bisik seseorang. Ya ampun, kok bisa masuk ke pesta ini? Sahut yang lain. Tak lama, Ratna datang menghampiri dengan senyum sinis. Ia mengenakan gaun merah menyala yang mencolok. Aulia, aku hampir tak mengenalimu. Wah, ternyata kau masih hidup ya? Katanya dengan nada merendahkan. Beberapa orang di sekitarnya tertawa kecil. Alia hanya tersenyum tipis. Senang bertemu lagi denganmu, Ratna. Namun Ratna tidak berhenti. Ia menarik perhatian semua orang dengan suara keras. Teman-teman, lihat siapa yang datang. Alia, si gadis miskin SMA Tita. Hebat sekali bisa masuk pesta mewah begini. Kau pinjam gaun dari mana? Atau hasil sewa harian? Tawa meledak di seluruh ruangan. Alia menahan dadanya yang sesat.
Air matanya hampir pecah, tapi ia mencoba tetap tegar. Ratna semakin bersemangat mempermalukan Alia. Kau tahu teman-teman, dulu Alia pernah bilang kalau suatu hari dia akan menikah dengan pria kaya. Tapi lihat sekarang, ia datang sendirian. Bahkan mungkin ongkos taksinya pun hasil pinjaman. Semua mata memandang Alia. Beberapa yang dulu teman baik hanya terdiam, tak berani membela. Alia mencoba berbicara. Ratna, kau tak perlu mempermalukan aku di depan semua orang. Namun Ratna tertawa keras. Mempermalukanmu? Aku hanya jujur. Kau tak pantas ada di sini. Ini pesta kelas atas, bukan untuk orang yang hidupnya setengah-setengah. Tiba-tiba, suara langkah sepatu terdengar. Seorang pria tinggi berjas hitam elegan masuk ke ruangan dengan aura yang membuat semua orang terdiam. Ia tampan, tegas, dan wajahnya sering muncul di sampul majalah bisnis dunia. Leonard Arsenio, bisik seseorang dengan kaget. Ya, dia adalah bos terkaya dunia. Semua tamu langsung berdiri memberi hormat, kagum, dan sedikit gugup. Namun lebih terkejut lagi ketika pria itu berjalan lurus ke arah Alia. Alia, kenapa kau di sini sendirian? Seharusnya aku datang bersamamu. Ruangan seketika hening. Semua orang tercengang. Ratna menatap bingung. Kau kenal Leonard? Leonard menatap Ratna dingin. Tentu saja aku kenal. Dia istriku. Suasana seketika pecah. Teriakan kecil, desisan tak percaya. Bahkan ada yang menjatuhkan gelas karena syok. Apa? Tidak mungkin. Alia, istrinya Leonard Arsenio. Leonard memeluk Alia, memberi rasa aman. Ya, dia adalah wanita yang kucintai. Yang memilihku bukan karena kekayaan, tapi karena siapa aku sebenarnya. Ratna terdiam, wajahnya pucat. Semua orang yang tadi menertawakan Alia kini terdiam malu. Alia menatap Ratna dengan senyum penuh luka, namun juga kebanggaan. Kau benar, Ratna. Dulu aku memang miskin, sering diejek, bahkan dipermalukan. Tapi hidup berputar, dan aku tidak pernah malu dengan masa laluku. Matanya berkaca-kaca. Tapi malam ini, aku belajar tidak peduli seberapa rendah orang lain merendahkan kita. Yang penting adalah bagaimana kita menghargai diri sendiri. Ratna mencoba berbicara. Aku hanya bercanda tadi. Namun Leonard memotong dengan suara tajam. Bercanda? Merendahkan orang lain di depan banyak orang bukanlah candaan. Kau baiknya belajar menghargai. Beberapa tamu mengangguk setuju. Ratna benar-benar kehilangan muka. Malam itu, pesta berubah arah. Semua orang kini menghormati Alia. Bahkan yang dulu diam saat ia dihina, kini berusaha mendekat untuk meminta maaf atau sekedar menyapanya. Namun Alia tetap rendah hati. Ia tidak membalas dengan kesombongan. Ia hanya menggenggam tangan Leonard erat-erat, bersyukur atas takdir yang mempertemukan mereka. Ratna, di sisi lain, pergi meninggalkan pesta dengan wajah murung, kalah telak di hadapan semua orang. Alia berdiri bersama suaminya, menatap langit malam dari balkon hotel. Aku tak pernah menyangka semua ini akan terjadi, katanya pelan. Leonard semenyum. Kau pantas mendapatkan segalanya, Alia, dan jangan biarkan masa lalu menentukan siapa dirimu sekarang. Mereka berpelukan erat, sementara gemerlap kota di bawah menjadi saksi kebahagiaan mereka.